Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas Steve Jobs, Apple, kesuksesan dan kegagalannya. Steve Jobs, anak dari hubungan cinta terlarang yang diadopsi hingga menjadi ikon teknologi. Lahir dari hubungan yang rumit, Steve Jobs lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1955 di San Francisco, California, sebagai anak hasil hubungan antara Abdul Fattah al-Jandali, seorang mahasiswa Muslim asal Suriah, dan Joanne Siebel, seorang Katolik keturunan Jerman-Swiss. Keluarga Joanne menentang hubungan ini, sehingga bayi Steve harus diadopsi. Pasangan Paul dan Clara Jobs, yang berasal dari keluarga sederhana, akhirnya menjadi orang tua angkat Steve. Mereka berjanji untuk memberikan pendidikan terbaik bagi Steve, yang kemudian mengubah hidupnya. Masa kecil penuh gejolak, Steve tumbuh di Mountain View, California, dalam lingkungan yang mendorong minatnya pada elektronik. Ayah angkatnya, Paul, seorang mekanik, sering melibatkan Steve dalam membongkar dan merakit berbagai perangkat. Namun, masa kecil Steve juga penuh tantangan. Di sekolah dasar, ia sering diintimidasi oleh teman-temannya. Meskipun demikian, kecerdasannya membuat ia melompat kelas dan masuk sekolah menengah lebih awal. Pemberontakan dan penemuan diri. Pada masa remaja, Steve dikenal sebagai pemberontak. Ia kehilangan minat pada pendidikan formal dan mulai mengeksplorasi budaya kontra serta spiritualitas. Setelah lulus dari Homestead High School, ia masuk Reed College, tetapi keluar setelah 6 bulan. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan formal, pengalaman ini mempertemukannya dengan kaligrafi, yang kemudian menginspirasi desain font komputer Macintosh. Awal mula Apple. Steve Jobs bekerja di Atari sebelum bersama Steve Wozniak mendirikan Apple di garasi keluarga Jobs pada tahun 1976. Produk pertama mereka, Apple I, diikuti oleh kesuksesan besar Apple II, yang menjadi pionir komputer pribadi. Namun, hubungan Jobs dengan tim Apple tidak selalu harmonis. Pada tahun 1985, ia dikeluarkan dari perusahaan setelah perselisihan internal. Membangun kembali karir. Setelah meninggalkan Apple, Steve mendirikan NeXT, perusahaan yang mengembangkan komputer untuk pendidikan dan bisnis. NeXT tidak terlalu sukses secara komersial, tetapi teknologi yang dikembangkannya menjadi dasar sistem operasi modern Apple. Pada saat yang sama, Jobs membeli divisi grafis komputer Lucasfilm dan mendirikan Pixar. Di bawah kepemimpinannya, Pixar menghasilkan film animasi 3D pertama, Toy Story, dan menjadi salah satu studio animasi paling sukses di dunia. Kembali ke Apple dan revolusi teknologi. Pada tahun 1997, Steve kembali ke Apple sebagai CEO setelah perusahaan tersebut hampir bangkrut. Di bawah kepemimpinannya, Apple meluncurkan produk-produk revolusioner seperti iMac, iPod, iPhone, dan iPad, yang tidak hanya mengubah industri teknologi tetapi juga budaya konsumen global. Slogan "Think Different" menjadi ikon inovasi Apple. Kehidupan pribadi. Steve menikahi Laurene Powell pada tahun 1991 dalam upacara sederhana yang dipimpin oleh guru Zennya, Kobun Chino Otogawa. Pasangan ini memiliki 3 anak. Meskipun seorang miliarder, Jobs dikenal hidup dengan prinsip sederhana. Ia juga berdamai dengan masa lalunya dan menjalin hubungan dengan anaknya dari hubungan sebelumnya, Lisa Brennan Jobs. Warisan dan inspirasi. Steve Jobs meninggal pada tanggal 5 Oktober tahun 2011 akibat komplikasi kanker pankreas. Namun, warisannya tetap hidup dalam bentuk inovasi teknologi, desain, dan filosofi bisnis yang mendorong kreativitas. Ia meninggalkan jejak mendalam pada dunia teknologi dengan lebih dari 450 paten atas namanya. Kehidupan Steve Jobs adalah bukti bahwa kesulitan hidup bisa menjadi pijakan untuk meraih kesuksesan luar biasa. Dari masa kecil yang penuh gejolak hingga memimpin Apple menuju puncak dunia teknologi, Jobs menunjukkan bahwa semangat inovasi dan ketekunan dapat mengubah dunia.
Warisannya akan terus menginspirasi generasi berikutnya untuk berpikir berbeda dan menciptakan hal-hal luar biasa. Awal berdirinya Apple. Apple didirikan pada tanggal 1 April tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne di garasi keluarga Jobs di Los Altos, California. Ide untuk mendirikan perusahaan muncul dari keinginan Steve Wozniak, seorang insinyur berbakat, untuk membuat komputer pribadi yang mudah digunakan oleh semua orang. Wozniak menciptakan Apple I, sebuah komputer sederhana yang pada dasarnya merupakan motherboard tanpa casing, keyboard, atau layar. Steve Jobs melihat potensi besar dalam inovasi ini dan meyakinkan Wozniak untuk menjualnya. Bersama-sama, mereka mulai memasarkan Apple I kepada komunitas penggemar teknologi dan toko komputer lokal. Ronald Wayne awalnya membantu menyusun kontrak dan dokumen legal, tetapi ia menjual sahamnya di Apple hanya beberapa minggu setelah perusahaan didirikan. Pada tahun 1977, Apple resmi didaftarkan sebagai perusahaan, dan produk Apple II diluncurkan. Apple II merupakan salah satu komputer pribadi pertama yang diproduksi secara massal dan memiliki antarmuka yang ramah pengguna. Kesuksesan Apple II mendorong Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi paling menjanjikan di dunia saat itu. Kesuksesan Apple ditandai dengan beberapa inovasi kunci, di antaranya Apple II 1977. Apple II menjadi komputer pribadi yang revolusioner dengan desain menarik, kemampuan grafis warna, dan kemudahan penggunaan. Produk ini sukses besar, menghasilkan jutaan dolar dan menjadikan Apple perusahaan teknologi yang disegani. Macintosh 1984. Macintosh, atau Mac, adalah komputer pribadi pertama yang dilengkapi dengan antarmuka grafis pengguna GUI dan mouse. Dengan iklan legendaris, 1984, peluncuran Mac menandai era baru komputer pribadi yang lebih intuitif. Meskipun penjualannya awalnya tidak terlalu besar, Macintosh menjadi fondasi dari lini produk Apple yang berkembang hingga kini. Kembalinya Steve Jobs, 1997. Setelah sempat dikeluarkan dari Apple pada 1985, Steve Jobs kembali pada tahun 1997 ketika Apple hampir bangkrut. Ia meluncurkan serangkaian inovasi strategis dan memimpin peluncuran produk-produk ikonik. Jobs juga menjalin kemitraan dengan Microsoft untuk menyuntikkan dana sebesar $150 juta yang membantu menyelamatkan Apple. iMac 1998. Peluncuran iMac membawa desain futuristik dengan warna-warna cerah dan estetika yang menarik. Produk ini sukses besar dan mulai mengubah persepsi konsumen terhadap Apple sebagai perusahaan inovatif. iPod 2001. iPod merevolusi cara orang mendengarkan musik, menjadikan Apple pemimpin pasar di industri musik digital. Ekosistem iTunes yang terintegrasi juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi Apple. iPhone 2007. iPhone menjadi tonggak sejarah terbesar Apple. Dengan antarmuka layar sentuh dan ekosistem aplikasi, iPhone mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan bersosialisasi. Hingga kini, iPhone tetap menjadi produk unggulan Apple. iPad, Apple Watch, dan produk lainnya. Setelah sukses dengan iPhone, Apple meluncurkan iPad 2010 yang menjadi pelopor tablet modern. Kemudian, Apple Watch, AirPods, dan layanan seperti iCloud dan Apple Music memperkuat dominasi Apple di dunia teknologi. Faktor kunci kesuksesan Apple. Inovasi produk. Apple selalu fokus pada desain inovatif dan teknologi canggih, memastikan produk mereka lebih unggul dibandingkan pesaing. Branding yang kuat. Apple membangun citra sebagai merek premium dengan kualitas tinggi dan estetika desain yang menarik. Ekosistem terintegrasi. Produk Apple saling terhubung, menciptakan pengalaman pengguna yang mulus antara perangkat seperti iPhone, Mac, dan iPad. Kepemimpinan Steve Jobs. Visi Steve Jobs untuk menciptakan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga indah secara estetika sangat berkontribusi pada kesuksesan Apple.
Pemasaran yang brilian. Apple terkenal dengan strategi pemasaran yang efektif, termasuk peluncuran produk yang spektakuler dan iklan ikonik seperti kampanye Think Different. Hambatan, kegagalan, dan kesulitan yang dihadapi Apple dalam sejarahnya. Hambatan. Persaingan ketat di industri teknologi. Apple bersaing dengan perusahaan besar seperti Microsoft, Samsung, dan Google yang memiliki sumber daya besar dan strategi agresif. Produk berbasis Windows pernah mendominasi pasar PC, membuat Apple sulit memperluas pangsa pasar Mac di era 1990-an. Kendala pasar internasional. Produk Apple sering dianggap premium, sehingga menghadapi hambatan harga di negara-negara berkembang. Adanya regulasi lokal dan hambatan logistik memperlambat ekspansi ke beberapa pasar. Kritik terhadap ekosistem tertutup. Apple sering dikritik karena ekosistemnya yang sangat tertutup, membuat pengguna terikat pada produk dan layanan Apple. Ini menjadi kendala bagi beberapa pelanggan yang menginginkan fleksibilitas lebih. Kegagalan. Produk yang gagal di pasar. Apple Lisa 1983 komputer ini gagal karena harganya sangat mahal, sekitar $10.000, dan performanya tidak sebanding dengan biayanya. Newton Mesa Gepat 1993 salah satu perangkat PDA pertama, tetapi gagal karena ukuran yang besar, harga mahal, dan banyak bug. Apple Pippin 1996 konsol game ini gagal total karena harganya tinggi, performanya kalah dari pesaing seperti Sony PlayStation, dan dukungan game yang minim. Hilangnya kepemimpinan Steve Jobs. Pada tahun 1985, Steve Jobs dipaksa keluar dari perusahaan yang ia dirikan. Tanpa visinya, Apple kehilangan arah, fokus, dan mengalami penurunan drastis dalam inovasi hingga akhir 1990-an. Kesulitan. Krisis keuangan 1990-an. Apple hampir bangkrut pada pertengahan 1990-an karena penurunan penjualan, strategi pemasaran yang buruk, dan keputusan produk yang salah. Microsoft akhirnya membantu dengan investasi sebesar $150 juta pada tahun 1997 untuk menjaga Apple tetap bertahan. Masalah hukum. Apple sering menghadapi gugatan terkait hak paten, seperti dengan Samsung dalam perang hak paten yang berlangsung bertahun-tahun. Regulasi antitrust di beberapa negara juga menjadi tantangan, terutama terkait dominasi App Store. Kritik terhadap kondisi kerja. Mitra manufaktur Apple seperti Foxconn pernah menjadi sorotan karena kondisi kerja yang buruk, termasuk jam kerja yang panjang dan upah rendah. Transisi teknologi. Ketika beralih dari prosesor PowerPC ke Intel pada tahun 2005, dan dari Intel ke prosesor berbasis ARM M1 chip pada 2020, Apple menghadapi tantangan besar dalam memastikan kompatibilitas perangkat lunak dan kepuasan pelanggan. Pelajaran yang diperoleh Apple. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, kegagalan, dan kesulitan, Apple berhasil bertahan dengan fokus pada inovasi dan desain produk yang revolusioner. Membangun ekosistem yang kuat dan loyalitas merek. Kembali memprioritaskan visi di bawah kepemimpinan Steve Jobs pada akhir 1990-an, yang membawa kebangkitan melalui produk seperti iMac, iPod, iPhone, dan MacBook. Hambatan dan kegagalan ini menjadi bagian penting dari sejarah Apple, menjadikannya salah satu perusahaan paling tangguh dan inovatif di dunia. Kutipan bijaksana dan inspiratif dari Steve Jobs yang mencerminkan visi dan filosofinya. Tentang hidup dan passion. Pekerjaan Anda akan mengisi sebagian besar hidup Anda, dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Orang-orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka bisa mengubah dunia adalah orang-orang yang melakukannya. Mengingat bahwa Anda akan mati adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari jebakan berpikir bahwa Anda punya sesuatu untuk hilang. Tentang kreativitas dan inovasi.
Inovasi membedakan antara seorang pemimpin dan seorang pengikut. Kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka sebenarnya tidak melakukannya, mereka hanya melihat sesuatu. Desain bukan hanya tentang bagaimana tampilannya atau rasanya. Desain adalah tentang bagaimana sesuatu bekerja. Tentang fokus dan kesederhanaan. Memutuskan apa yang tidak dilakukan sama pentingnya dengan memutuskan apa yang dilakukan. Kesederhanaan bisa lebih sulit daripada kerumitan, Anda harus bekerja keras untuk menyederhanakan pemikiran Anda. Namun itu sepadan, karena begitu Anda mencapainya, Anda dapat memindahkan gunung. Tentang keberanian dan risiko. Miliki keberanian untuk mengikuti hati dan intuisi Anda. Mereka entah bagaimana sudah tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Kadang-kadang hidup memukul Anda dengan keras seperti batu bata. Jangan kehilangan keyakinan. Tentang waktu dan prioritas. Waktu Anda terbatas, jadi jangan sia-siakan untuk menjalani hidup orang lain. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Dikutip dari pidato terkenal Steve Jobs di Stanford University pada tahun 2005, yang mendorong kita untuk terus belajar dan berinovasi tanpa henti. Kata-kata Steve Jobs ini tidak hanya menginspirasi generasi inovator tetapi juga memberikan pelajaran mendalam tentang keberanian, fokus, dan menjalani hidup dengan tujuan. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentarmu di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai